Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Papua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kehidupan. Dan sampai saat ini kita di bulan suci Ramadan dapat berjumpa kembali. Dan sholawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW berserta keluarga dan para sahabat. Insya Allah kelak nanti di hari akhir kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Pemirsa, sembari menunggu waktu berbuka puasa pada program Siar Ramadan edisi kali ini, kita akan mendengarkan kajian bersama-sama terkait tema yaitu amalan di bulan Ramadan bersama salah satu ustadz dari Masjid Baitul A'la. Beliau adalah Ustadz Desri Eko Winasis SE. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini sebelum kita berbincang terkait tema kita untuk Siar Ramadan edisi kali ini, sembari menunggu waktu berbuka puasa yaitu amalan di bulan Ramadan nih Pak Ustadz. Ini ada baiknya Pak Ustadz menyampaikan sedikit mukadimah terkait tema kita pada edisi kali ini. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Mas Rizky. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Jadi alhamdulillah kita di tahun ini pada tahun 1445 Hijriyah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita masih menjumpai bulan Ramadan ya. Karena ada beberapa saudara, teman-teman kita yang di situ oleh Allah sudah dicabut ajalnya, sehingga di tahun ini belum diberi kesempatan untuk menjumpai bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan ini telah kita ketahui bersama bahwasanya bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh berkah, bulan yang suci. Sebagaimana di dalam riwayat Tabrani di situ dijelaskan bahwasanya kalian bertakwalah kepada Allah, kalian bertakwalah ketika bulan Ramadan, karena saat bulan Ramadan itu segala macam amalan kebaikan akan dilipat gandakan. Dan itu tidak terjadi selain bulan Ramadan, hanya di bulan Ramadan saja. Begitu pula dengan amal kejelekan pun juga seperti itu, akan dilipat gandakan. Nah, oleh karenanya di dalam bulan Ramadan ini mari kita beramal soleh, kita memperbanyak amal kebaikan dalam rangka meningkatkan derajat kita yang tinggi di sisi Allah. Dalam riwayat juga dijelaskan Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bahwasanya dalam amalan di bulan Ramadan, amalan kebaikan di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 bahkan menjadi 700 kali lipatan. Bahkan di dalam riwayat Ibnu Majah juga dijelaskan amalan tersebut dilipat gandakan illa masya Allah ya. Jadi sampai nggak ada batasnya, sampai Allah kehendaki. Nah, oleh karenanya dalam bulan Ramadan ini mari kita sama-sama bersemangat di dalam beramal amal soleh kebaikan, yaitu diantaranya kita sukseskan Ramadan, yaitu dengan 5 sukses Ramadan. Yaitu yang pertama sukses di dalam kita puasa, dalam berpuasa. Yang kedua sukses di dalam sholat tarawih. Yang ketiga sukses di dalam tadarus Al-Quran. Kemudian yang keempat sukses di dalam i'tikaf dan Lailatul Qadar. Kemudian yang kelima mari kita sukseskan zakat fitrah. Nah, sehingga mari kita sama-sama memperbanyak amal soleh di dalam bulan Ramadan tersebut. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Baik, terima kasih Pak Ustadz Eko. Pak Ustadz, nih ternyata dalam
amalan di bulan Ramadan ini banyak hal yang bisa kita lakukan seperti sukses puasa, sukses melaksanakan taraweh, sukses tadarus Quran, sukses dalam iktikaf dan Lailatul Qadar, dan juga sukses zakat fitrah, Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini terkait amalan pertama sukses puasa ini, Pak Ustadz. Ini bagaimana sih agar tips dan triknya nih agar puasa kita ini bisa full 1 bulan selama Ramadan dengan kondisi fit juga, dalam artian kita tetap sehat nih. Terima kasih Mas Rizky. Jadi karena yang namanya puasa Ramadan ini merupakan puasa yang diwajibkan oleh Allah, ya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, berpuasalah kalian, diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian saling bertakwa. Nah, jadi karena puasa ini merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, maka kita harus benar-benar mempersungguh agar puasa Ramadan ya selama 30 hari full ini ataupun 29 hari ya, kadang sidang isbat kadang 29 hari itu bisa full dan bisa sukses. Nah, oleh karenanya kita harus sama-sama meresapi bahwasannya puasa Ramadan ini merupakan memang benar-benar puasa yang di situ sangat luar biasa. Karena dalam riwayat dijelaskan puasa Ramadan ini Allah langsung yang di situ memberikan pahala, memberikan derajat. Nah, sehingga kita harus saling berusaha untuk mengepolkan puasa Ramadan tersebut. Dalam riwayat lain juga dijelaskan bahwasanya jika di situ barang siapa yang niat tidak puasa atau niat mokel sudah puasa tetapi ya tanpa ada udzur di situ membatalkan, ya maka ketika di situ kita nyauri hutang tersebut, hutang puasa 1 hari tersebut kita sahuri dengan 1 tahun puasa di luar bulan Ramadan, itu pahalanya masih belum bisa membandingi 1 hari puasa di bulan Ramadan. Nah, oleh karenanya ya salah satu tipsnya juga yang pertama kita kuatkan iman kita ya, sehingga kita tidak tergoda dengan apapun ya, sehingga di dalam puasa juga tidak hanya kita mendapatkan haus dan lapar, tetapi ya kita supaya bisa menahan hawa nafsu. Baik, Pak Ustadz. Berarti kita nih selain menahan rasa lapar, menahan hawa nafsu, Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini kan terkadang banyak sekali godaan-godaan nih. Selain makanan nih, mungkin kita saat pergi keluar, kita melihat teman-teman kita yang tidak mengikuti atau tidak melaksanakan ibadah puasa nih sedang makan nih, terkadang ngiler, mungkin kita masih bisa tahan, Pak Ustadz. Tapi Pak Ustadz, ini masalah yang mungkin agak susah kita tahan, amarah nih Pak Ustadz. Ini kan banyak hal nih yang menjadi tantangan tersendiri di saat melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, di mana mungkin teman kita dengan sengaja atau tanpa sengaja mengusil sama kita, ini kita harus sabar. Bagaimana sih agar sabar ini agar tidak sampai terluapkan, sampai kita bisa amarah berlebihan nih, sampai mungkin membatalkan puasa sendiri, Pak Ustaz. Baik, Mas Rizky, ini memang salah satu yang di situ kita harus menahan hawa nafsu, itu juga salah satu bagian dari menahan amarah tadi. Nah, salah satu kiat menahan amarah ya tentunya kalau di dalam riwayat itu dijelaskan ana soimun, saya sedang berpuasa. Nah, ketika ada ya mungkin teman ataupun ya orang lain lah yang di situ sekiranya
membuat kita marah, maka di situ ucapkanlah saya sedang puasa, saya sedang puasa, saya sedang puasa. Sehingga diharapkan dengan ucapan tersebut ya kita yang pertama bisa jadi lebih adem, yang kedua ya bisa jadi yang bikin amarah kita ini juga belum tahu kalau kita sedang puasa gitu kan. Atau juga selain itu ya salah satu tips juga untuk mengendalikan amarah, di dalam riwayat dijelaskan kalau sedang marah dalam kondisi berdiri maka kita supaya duduk. Kalau marah dalam kondisi duduk kita supaya berbaring. Mungkin demikian Mas Rizky. Banyak sekali ya ternyata cara untuk meminimalisir, dalam artian agar kita tidak meluapkan emosi kita nih marah di saat puasa ini Pak Ustadz. Pak Ustadz, untuk amalan di bulan Ramadan berikutnya yaitu kunci sukses bagaimana tarawih nih Pak Ustadz. Ini banyak kan nih Pak Ustadz, kita tarawih mungkin di awal-awal Ramadan dari hari pertama sampai mungkin hari ke-10 atau bahkan ke-15 ini masih rame-ramenya, tapi menjelang hari ke-16 sampai bahkan akhir Ramadan Pak Ustadz, masjid mulai sepi nih Pak Ustadz. Ini banyak sekali terjadi seperti ini. Bagaimana sih agar kita bisa tetap sukses nih tarawih dari hari puasa pertama sampai akhir puasa ini di bulan Ramadan ini agar tetap konsisten nih, tetap sholat di masjid terus? Siap. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Jadi ketika bulan Ramadan tiba, tentunya salah satu amalan yang memang harus kita persungguh yaitu sholat tarawih. Yang mana sholat tarawih sendiri itu merupakan bagian dari Qiyamul Lail. Nah, sholat tarawih itu adanya hanya di dalam bulan Ramadan. Nah, adapun kefadholan dari sholat tarawih tersebut, ya insya Allah kalau kita mengetahui kefadholannya, insya Allah kita lebih bersemangat di dalam melaksanakan sholat tarawih, Mas Rizky. Gitu. Jadi kita harus mengetahui nih amalan-amalan, faedah-faedah kenapa kita harus melaksanakan sholat tarawih, dan sayang banget kalau sampai tidak kita laksanakan nih, atau bahkan mungkin kita tinggalkan karena banyak banget bahkan menjelang akhir dari Ramadan, Idul Fitri malah orang-orang lebih fokus untuk menyiapkan beli-beli makanan, bahkan mungkin buat ketupat dan lain sebagainya. Pak Ustadz, ini sangat sayang sekali kalau sampai kita meninggalkan sholat tarawih di saat bulan Ramadan. Pak Ustadz, untuk sukses berikutnya di bulan Ramadan nih Pak Ustadz, yaitu tadarus Al-Quran Pak Ustadz. Ini tadarus nih Pak Ustadz, ini baiknya kita lakukan nih apakah di setiap hari, di malam hari pasca sholat tarawih, atau bahkan di saat senggang pun kita bisa nih untuk tadarus atau membaca Al-Quran nih Pak Ustadz. Baik, berkaitan dengan tadarus Al-Quran, ini juga sebagaimana Rasulullah SAW, beliau ketika bulan Ramadan tiba juga menghatamkan di dalam membaca Al-Quran. Nah, praktek di dalam membaca Al-Quran ya tentunya cara menghatamkannya ya kita banyak sekali tips-tipsnya ya Mas Rizky. Salah satunya agar hatam itu ya minimal one day one juz. Baik. Ya, one day one juz. Jadi satu hari ya sebisa mungkin kita baca satu juz. Nah, kemudian kalau memang kita mau mensiasati lagi, mungkin ya bisa sebelum atau setelah sholat 5 waktu kita baca Al-Quran ya paling enggak minimal 2 lembar, sehingga satu hari ya bisa 1 juz gitu kan. Ataupun kalau mau secara paralel langsung kita baca, insya Allah kalau yang sudah lancar di dalam membaca Al-Quran, insya Allah 45 menit sampai 1 jam sudah bisa baca 1 juz, Mas Rizky. Nah, selain itu bisa waktu-waktu senggang, ya, bisa juga waktu-waktu yang di situ saling simak menyimak, seperti ya kita laksanakan setelah habis sholat tarawih seperti itu, sehingga bisa diharapkan ya kita khatam Al-Quran di dalam bulan Ramadan nggak hanya 1 kali Mas Rizky, mungkin bisa 2 kali, 3 kali dan lain sebagainya. Nah, tentunya Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah riwayat menjelaskan
barang siapa yang di situ membaca satu ayat dari Al-Quran, maka di situ ditulis satu kebaikan. Nah, satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nah, aku Nabi Muhammad di situ tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya. Sehingga kalau menurut Imam Syafi'i itu di dalam Al-Quran kurang lebih ada sekitar 1.027.000 huruf, ya, jumlah huruf. Nah, bisa kita bayangkan berapa pahala yang akan kita dapatkan jika kita banyak sekali rutin membaca Al-Quran. Baik, terima kasih Pak Ustadz Eko. Pak Ustadz, ini kan kita sudah berada di tengah santri dan santriwati dari Masjid Baitul A'la sendiri Pak Ustadz. Nih, baiknya nih kita akan bertanya kepada santri atau santriwati terkait tema yang kita angkat pada siar Ramadan edisi kali ini, yaitu amalan di bulan Ramadan untuk santri dan santriwati. Mungkin ada yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Eko, silakan. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan adalah amalan apa yang bisa kita lakukan ketika kita iktikaf di 10 malam terakhir? Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Baik, terima kasih Mbak. Mungkin bisa langsung dijawab Pak Ustadz. Ya baik, terima kasih. Jadi amalan-amalan yang bisa kita laksanakan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ya itu juga salah satu amalan-amalan yang di situ harus kita laksanakan. Karena apa? Karena nanti jangan sampai kita menyesal karena kita tidak melaksanakan iktikaf. Nah, iktikaf sendiri berarti menetap secara harfiah, di situ menetap beribadah di dalam masjid. Ya. Jadi di dalam beribadah di dalam masjid waktunya kapan? Ya waktunya seperti yang tadi disampaikan oleh saudara remaja masjid, ya, bahwasanya waktunya itu di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, kemudian kefadhilannya apa? Kefadhilannya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi satu malam Lailatul Qadar itu kita ibadah satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan beribadah, ya. Adapun amalan-amalan yang bisa kita laksanakan ya banyak, bisa zikir, ya, bisa zikir-zikir, ya baik di situ tahlil, tahmid, takbir dan lain sebagainya, ataupun juga bisa membaca Al-Quran ataupun sholat-sholat sunnah, sholat tasbih. Ada juga yang di situ dalam sebuah riwayat Nabi menjelaskan supaya di situ membaca doa Lailatul Qadar, ya, yaitu Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi berapa banyak? Ya sebanyak-banyaknya, lebih banyak lebih baik. Nah, baik, terima kasih Pak Ustadz. Pemirsa, tidak terasa kami telah menemani Anda selama 25 menit terakhir dan tibalah kita di penghujung acara dan sedikit lagi kita akan berbuka puasa. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan kesimpulan dan dilanjutkan dengan doa oleh Ustadz Eko. Silakan Pak Ustadz. Baik, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, di bulan Ramadan yang penuh suci, yang penuh keberkahan ini, seyogianya kita memperbanyak amalan-amalan amal soleh di dalam bulan Ramadan. Ya salah satunya yang seperti ya kami tadi telah sampaikan, kita harus sukseskan puasa, kita harus sukseskan sholat tarawih, kita harus sukseskan tadarus Al-Quran, kita sukseskan Lailatul Qadar dan iktikaf, kemudian kita juga harus sukseskan zakat fitrah, ya. Karena termasuk zakat fitrah ini juga diwajibkan oleh kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah sehingga nanti saat bulan Syawal, 1 Syawal, kita harapan kita menjadi hamba-hamba yang fitrah, kita menjadi hamba yang fitri,
dosa kita diampuni oleh Allah, pahala dan derajat kita ditinggikan oleh Allah, kita terlahir sebagaimana bayi yang baru lahir, putih bersih tanpa dosa. Nah, kemudian setelah bulan Ramadan diharapkan amalan-amalan tersebut tidak hanya berhenti di situ, tetapi setelah bulan Ramadan harapannya ya amalan-amalan tersebut tetap kita laksanakan, kita perbanyak dan kita semangat di dalam mencari ridha Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga apa yang telah disampaikan ini bermanfaat tentunya bagi para pemirsa di rumah dan menambah keimanan tentunya. Pemirsa, dengan demikian berakhirlah seluruh perjumpaan kita pada siar Ramadan edisi kali ini. Akhir kata saya Reski Wibowo mewakili seluruh kerabat kerja TVRI Papua yang bertugas mengucapkan selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.